Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya berjumpa kembali dengan saya Cak Man di acara kita ngobrol santai bareng saya Cak Man. Kali ini kita bersama dengan teman-teman operator teladan. Sudah senyum-senyum nih dengan wajahnya yang santai. Mas Saiful, apa kabar Mas Saiful? Alhamdulillah, luar biasa. Wah, luar biasa. Melihat wajahnya nih, wajah-wajah cerah nih. Sama Mas Ari Susanto. Gimana kabarnya Mas Ari? Alhamdulillah, luar biasa juga Pak Firman. Ya, pokoknya kalau ketemu saya harus sehat, harus luar biasa. Kita ngobrol-ngobrol santai ya, nggak usah serius-serius. Jadi teman-teman semuanya yang nyimak di IG Hotel Pamong Persada dan juga di IG Lambe Komandan serta di YouTube Jaman. Beliau berdua ini adalah operator teladan tahun 2021. Mas Saiful ini dari Kideko, Mas Ari Susanto ini dari KPCS. Ya, kita kali ini ngobrol-ngobrol dengan tema penting nggak sih susbintal, guys? Bahasanya gitu. Tapi kalian berdua sudah susbintal ya? Saiful Rahman sama Ari ya? Sudah Pak. Sudah ya. Kalau Mas Ari, susbintal di mana dulu? Dulu itu tahun 2013 susbintal di Kodam 3 Siliwangi, Pengalengan. Oh, Pengalengan ya? Iya. Ah, ini berarti sampean mesti ingat saya berarti sih. Agak lupa 2013 sudah lama Pak. Udah lama ya. Sama Pak Gio. Pengawalnya saya sama Pak Gio dulu. Iya. Itu ada rumahnya ex Belanda itu, kalau sampean ngerti cerita. Ya ada. Dekat masjid itu Pak. Ya, dekat masjid. Oh, udah tahu ceritanya ya? Iya. Siap. Sama baraknya sampean yang paling ujung, wah itu luar biasa itu. Iya. Tapi enaknya di sana dingin banget ya, dingin banget pokoknya. Iya, nggak pagi, nggak siang, nggak malam, dingin. Iya, kalau tidak siang. 2013 susbintal di sana. Terus kalau Mas Saiful di mana? 2012 Pak Firman di Cirodong, Kostrad. Oh, di Kostrad. Wah, itu di kota Mas Yan. Tapi ya enak juga sih, karena di kampung. Kalau lagi keluar tuh enak, pandangannya enak. Pandangannya enak di Kostrad, di Cirodong. Dulu itu 1 bulan ya? 1 bulanan lah ya. Ya sama persiapan 1 bulan. Sama persiapan kalau nggak salah di sana 24 atau 21 hari. Kalau ya. Bilang situ 1 bulanan. Ya. Berarti dulu itu kayaknya nggak sebesar ini nih badannya, masih kurus. Iya, dulu juga aku punya cerita menarik ini Pak Firman. Kostrad. Gimana ceritanya? Kalau boleh cerita, Mas Saiful. Jadi waktu lari-lari di Kostrad itu kan, tiba-tiba dipanggil aku sama fokusnya. Wih, kamu sini. Bahkan lihat aku salah apa ini dipanggil kan. Siap Dan, lari aku kan. Siap Dan. Kenapa Dan? Kamu kurus betul. Habis itu ketawa semua teman-teman. Berapa kilo dulu ingat ya? Dulu tuh 53 kan. Tinggi? 50-an. Tinggi berapa? Ini sekarang 177. 177 berarti 40 ya, kurus banget itu. Kalau sekarang pasti 90 kilo. Mau dekat 178. Wah, 78. Masih ideal ini, masih ideal. Nah, ya. Masih ideal lah. Kalau Mas Ari, sekarang berapa Mas Ari? Sekarang 97. Untuk tinggi? Saya tinggi, Pak. Saya itu tingginya 183. Oh ya, masih masuk lah. Tinggi karena sampai 180 kan. Dulu pas masuk Tama itu 68. Kayaknya Pak Ahmad itu salah rekrut ya. Rekrut itu orang ceking-ceking, sekarang tadi gemuk-gemuk. Iya. Gimana itu ya ceritanya ya? Di Pengalengan itu juga wah. Dulu sempat turun itu kalau pas Pengalengan itu di Kodam 3. Turun. Bajunya itu pas pertama masuk Pusdik itu
agak ketat. Pas mau keluar kencing sudah longgar semua. Wah, turun ini. Iya. Karena kalau khusus Bintal tuh kalau saya hitung tuh tidur paling cuma berapa ya? 4-5 jam lah sehari kan. Iya, Pak. Malamnya. Kegiatan terus. Ya. Malamnya. Kalau siang pasti ada yang tidur. Yakin aku di kelas kan. Ada pengalaman menarik nggak di Sus Bintal dulu Mas Ari? Kalau menarik itu kaget Pak pertama Pak. Dulu itu tak kira itu Kodam Tiga Siliwangi yang di kota itu kan ada kan 2 kan Kodam Tiga Siliwangi kayak di kota itu kan. Ternyata di Pengalengan itu yang di gunung jauh gimana wah baru tapi banyak menarik kok Pak di sana itu gimana ya setiap kegiatan itu pasti jalan itu yang bikin kita mungkin lemaknya terbakar itu mungkin ya setiap hari itu jalan terus mau kegiatan jalan lama-kelamaan turun sendiri padahal makannya juga lahap 3 kali sehari kok bisa turun aku mungkin kayak gitu ya olahraga terus gitu jadi gitu. Ya, karena dipacu fisik terus ya karena kan teman-teman mau ke lapangan itu kan fisik yang diutamakan gitu kan supaya fit sistemnya Sus Bintal itu banyak fisiknya dan aku ingat tuh kalau pas di Pengalengan dulu turunnya kan nggak langsung di Pengalengan kalau nggak salah jauh nanti naik lewati sungai gitu ya iya dicegat sama tentaranya itu dulu kan ya. Cegat suruh turun suruh merayap Iya. Di tengah-tengah kampung situ wah ini kayak gini ya sebenarnya sama sih kayak dulu pas saya masuk Kama itu kan disambut di Cipatat itu kan Patat ya gua kaget kan ini suruh ngapain kok kerja aku malah suruh minggu jalan jongkok di Cipatat itu ternyata oh memang kayak gini paman iya ini kerja apa ini pikir gitu kali dulu ya kira nggak sih waktu masuk kerja itu ada gitu-gituan tuh Mas Ari iya waktu pikiran Pak ya, ini kerja apa kok suruh guling suruh jalan jongkok itu ada yang teman saya bawa koper itu besar itu suruh diangkat ya kasihan betul tapi lama-kelamaan oh memang ada tujuannya seperti itu ada tujuannya gitu ya nanti kita bahas tujuannya kita cerita dulu mengenang masa lalu lah mengenang masa lalu kalau Mas Saiful selain dibilang kurus tadi itu sama Provos ada kenangan menarik kan waktu Sus Bintal itu menariknya ya tiap hari itu saya ngelingkarin tanggalan Pak. Tanggalan buat apa? Berarti nggak ini loh nggak betah pengen pulang Iya pertamanya seperti itu aku kena siksa terus ini tiap hari ini yang bikin sampean tersiksa atau apa ya nggak nyaman di Sus Bintal itu apa kegiatan apa? Pertama karena ya memang belum pernah ke TNI apalagi lihat apa katanya garang-garang jadi takut terlebih dahulu akhirnya makanya ya takut salah itu akhirnya yang mungkin takut kena pukul kena bisa takut duluan Ini ya apa namanya pikirannya udah mana-mana gitu padahal juga nggak nakutin juga kan paling di akhir-akhir tuh paling malah berpelukan semua sama pelatihnya ya. Joget bareng baik itu kalau Kostrad itu ciri khasnya itu ada panggung gitu. Kalau Kostrad kalau Pengalengan nggak ada cuma makan bareng gitu ya Mas Ari ya kalau ada tuh aku kemarin tuh pas malamnya malamnya itu kan komandannya saya ingat komandannya itu Pak Pantas buat apa ya kan Pak Pantas itu malamnya tuh suruh ngadain acara perpisahan lah gitu. kayak hiburan dangdutan sampai malam gitu. Padahal besoknya itu penutupan kan pasti peragaan kan kayak BPP bela diri militer gitu. Tapi alhamdulillah saya pilih PBB gitu. Pentas PBB itu. Iya. Kan waktu masuk kan sudah 180 kan tingginya. Masuk PAMA itu dulu 179. Loh, sekarang naik berarti. Naik, saya nggak tahu juga kok bisa naik ya aku. Tambah gitu loh Pak. Nggak tahu juga kok tambah. Mungkin gemuknya itu selain ke samping ke depan ke bawah juga sampai gemuk. Iya. Tapi kalau saya biarpun beratnya segini tapi nggak kelihatan gitu loh Pak, nggak kelihatan gemuk bulat itu nggak. Padat soalnya. Kan masih olahraga.
Masih olahraga. masih sering paling ya badminton gitu. Ya ini senengannya teman-teman tuh pas terakhir ya Mas Ebul ya. Pasti ada pengantar tugas lah. Nah, itu joget bareng. Udah lupa lah. Hukuman push up, sit up udah lupa sama pelatih. Jadi, apa namanya setelah ini semuanya baru besok penutupan. Kalau penutupan masih ada macam-macam baru kena lagi. Tapi aman ya. Dulu penutupan aman ya Mas Ebul. Nah, asik lah keren. Asik ya. Nanti saya jadwalkan lagi. Ya, ini udah lama kan? 2012, 2013 berarti sekitar ya 9 tahun yang lalu lah. Ya. Kalau sekarang itu diingat-ingat dengan pekerjaan sekarang Mas Ebul, itu apa yang bisa sampean ambil dari kegiatan hospital dulu? Kan kerja juga udah 10 tahun lah teman-teman ini ya. Kira-kira apa yang bisa diambil seperti itu? Dan kalau dulu saya pastikan ini dulu tuh pasti kayak ini ngapain mau kerja di tambang kok malah push up, malah ngerayap gitu kan? Apa hubungannya nanti di lapangan? Saya ngoperasiin unit kok. Iya. Kan pikirannya gitu dulu. Tapi sekarang kira-kira apa yang teman-teman bisa dapatkan ya? Atau kira-kira dulu sama sekarang tuh nyambung nggak sih dengan kerjaan Mas Ebul ya Pak? Jadi yang pertama nyambung sekali. Jadi pertama terkait dengan disiplin, terus tepat waktu. Kemudian mungkin yang saya rasakan waktu apa itu pushdik itu saat makan cepat. Wah, Itu kan dituntut untuk makan cepat teman ya. Itu Sama gitu saya cepat itu sama kalau saya loading kan saya bawa DT nih. Ah, Nah, makan kan harus ngimbangi sama kecepatan PC. Nah, ya. atau mungkin gara-gara pushdik ini kan. Jadi kita gratis makan cepat biar nggak sampai kita snorkeling berhenti makan lagi. Nah, itu juga masuk juga firman itu. Nah, terus disiplin. Kemudian itu kita harus taat patuh sama apa yang diperintahkan sama komandan, sama TNI-nya. Di sini ya sama pengawasnya. Karena mereka yang lebih tahu kondisi dan keadaan kita juga mereka lebih paham Ya. dengan lingkungan sekitar kita. Ya, 2 poin ya Mas Ebul. Disiplin dan patuh. Disiplin waktu, disiplin tadi kalau perlu kegiatan disuruh cepat ya harus cepat, sama patuh. Ya benar sih. Kalau di lapangan tentunya kalau di lapangan teman-teman operator tuh ruang lingkupnya kan sempit ya di dalam unit. Pasti GL itu ngelihatnya lebih luas. Kalau disuruh pindah front misalkan atau pindah lokasi ya harus patuh. Stop harus jangan melewati batas, jangan melewati rambu dan sebagainya. Itu patuh dan disiplin. Kalau Mas Ari selama berapa tahun ya? 8 tahun lah ya, 8 tahun. Apa yang menyadarkan sekarang? Oh rupanya itu loh. Rayap-rayap itu gunanya untuk itu. Kalau Mas Ari apa Mas Ari? Iya, kalau saya itu ngambil pelajaran dari pushdik itu ada Pak, kerja tim, korsa. Ya. Di sana kan dituntut kita harus korsa itu kalau satu salah semua itu salah. Kayak cuma di sini. Kalau di sini juga kalau cuma satu fleet ada satu yang enggak kayak elek-elekan gitu, pasti semuanya kena, satu fleet kena gitu loh Pak. Kita diajarin kayak gitu. Terus kerapian juga. Pama kan pasti harus karyawannya rapi-rapi lah. Masa sebesar Pama nggak rapi. Di sana juga diajarkan di pushdik itu kerapian. Gimana kita menata baju, tempat tidur, terus apa lagi ya kayak sepatu itu kan cerminan kita Pak. Kalau kita awalnya itu sudah baik pasti orang melihat wah ini pasti operator Pama ini kayak gini rapi-rapi gitu. Gitu Pak. Iya, betul. Ya. Kalau ngelihat dari tampang-tampangnya, wajah-wajahnya wajah rapi ya Mas. Meskipun Mas Ari dengan jenggotnya tapi rapi aja. Saya pun dengan rambutnya jabrek tapi rapi. Nggak tahu itu karena tadi disuruh istrinya bantu jadi dirapi. Dia mau ikut postes itu ada syaratnya Mas Ari. Syarat harus nyelesain nyusun kue ya. Kalau nggak boleh ikut podcast ini dulu.
aman ini Pak, bukan Mantap. sendirian. Itu bentuk kepatuhan tuh Mas Saiful. Itu salah satu manfaat kursus Itu busdik. dua itu Pak, antara kepatuhan sama ketakutan gitu aja Pak. Tapi bukan karena saya loh ya, ini kita udah ada jadwal, nanti malah nyalain Cakman nanti. Iya. Oke, poin yang dari Mas Ari, kerapian, kemudian tim Korsa, benar sekali sih. Karena kita kerjanya itu nggak individu ya, teman-teman. Apalagi nanti kalau sudah hitungannya itu tim gitu kan, productivity tim itu udah nggak bisa satu ele-elean pasti kena semuanya. Iya. Apalagi berhubungan sama hasil kerja kita ya atau performance kita itu dulu sudah dicontohkan pada saat di Busdik. Nah memang kalau pelatihan Susbintal Busdik itu satu itu nggak tahu kan, kita mikirnya pasti ini pelatih ini nyari ini pelatih ini masuk gitu aja salah itu, tapi emang bener emang gitu emang sekecil apapun itu diungkap supaya apa, supaya kita itu nyadar bahwa kita itu punya rasa tanggung jawab. Jangan sampai kita tuh bikin salah ke tim kita. Saya juga waktu kalau saya Susbintal PIM ya, Susbintal PIM ya gitu. Kalau ada satu peleton lah, waktu itu saya kita dibagi 2 peleton. Satu peleton itu satu peleton aja, satu orang di situ yang salah misalkan, nah peleton yang satunya itu kena juga. Peleton itu kena juga itu. Kelas A dan kelas B kan saya. Itu kena juga itu, nggak peduli ini yang salah satu orang ya memang gitu ya, karena kita di lapangan tuh harus kerjanya tim, nggak bisa sendiri. Nah teman-teman, kalau itu kan pengalaman Anda ya, Anda udah merasakan Susbintal sendiri, merasakan dulu masuknya seperti apa, sekarang sebagainya. Nah kalau melihat rekan-rekan kita sekarang kan ya kita tahu ya masih ada yang apalagi yang baru-baru ya, baru masuk mungkin kemarin nggak sempat atau nggak ikut Susbintal gitu kan. Anda rasakan nggak bedanya di lapangan itu, teman-teman yang lulusan, kita nggak ngomong mana ya, entah itu Pusdik, Kopassus. Saya dulu kalau ketemu sama teman-teman operator tuh mesti ini ya kayak tentara gitu, dibanggain korpsnya tuh, aku Kopassus, wah Pusdik itu apa, padahal sebenarnya sama aja gitu. Pas Pusdik Kostrat, Kopassus, terus Siliwangi, ada Secapa juga, ada Pusdiksi, ada Pusdikif gitu kan sama sebenarnya. Tapi yang kita bandingin tuh teman-teman yang nggak sama sekali merasakan itu, merasa ada bedanya nggak Mas Ari? Kalau samen rasakan ya, samen kan juga pasti bergaul dengan teman-teman yang ya ini lulusan Susbintal, ini enggak gitu. Ada yang samen rasakan nggak? Kalau saya lihat ya teman-teman yang belum Pusdik itu pasti dia belum tahu ya Pusdik itu kayak apa sih, jadinya kegiatannya ngapain aja sih, belum tahu ya. Terus di Pusdik kan kita juga pasti ketemu orang-orang dari Jakarta gitu kan, ini Pak siapa nggak tahu juga mereka kan yang baru-baru itu. Terus banyak juga pengalaman saya lihat itu teman-teman saya lihat kalau pas kerja itu pasti teamworknya kurang Pak gitu. Kurang, terus mereka ya udahlah sepertinya saya kerja gini gitu, nggak mikirin temennya gitu loh. Ada sih kayak gitu, cuma nggak semuanya. Ya. Nggak semuanya. Jadi beberapa. kebanyakan memang kerjanya bagus, tapi kerjanya untuk diri sendiri gitu ya rata-rata ya. Iya. Dan jiwa korsanya belum terbentuk gitu ya. Iya. Kalau dari sisi semangat kerjanya itu, kira-kira teman-teman yang belum ikut Susbintal tuh bisa didorong nggak, atau bisa dirangkul gitu kan? Pastinya lebih banyak yang sudah Susbintal kan daripada yang belum kan. Lebih banyak yang sudah Susbintal itu bisa nggak istilahnya ditulari gitu loh, bisa seperti itu. Bisa Pak, soalnya kan otomatis kan mereka akan lihat kita terus kan, tiap hari lihat kita kerjanya seperti apa. Kalau dia elek sendiri kayak beda sendiri pasti kelihatan kan, oh ini beda sendiri pasti kelihatan kan. Lama-kelamaan muncul rasa nggak enak, pertama nggak enak, terus dilakukan, habis dilakukan kebiasaan, terus tambah semangat gitu kan. Ya gitu bedanya kalau di Susbintal tuh langsung dipaksa kan, ayo biasakan itu. Kayak tadi ceritanya Mas Saiful makan tuh, kalau kita ngikutin kebiasaan pelan-pelan lama gitu kan, langsung kan dibentuk 2 menit gitu, berapa dulu? 2 menit ya? Atau hitungan? 2 menit. Hitungan 9. Nah hitungan iya, hitungan mesti
dihitung ya siap 10 gitu. Wah nggak habis dah makan satu sama sambal-sambalnya sama wadahnya. Apalagi dulu waktu makan itu wah baterai nih buka buahnya, buka dikupas, jeruknya siap kupas, sekarangnya buat diremet-remet bersama nasi. Nah, geser nggak? Ada cerita yang digeser-geser itu nggak? Geser. Oh, ada itu, Pak. Udah mau habis malah suruh geser. Nah, itu. Temannya masih banyak. Waduh, Harun. Iya. Kalau Mas Haiful, kalau pengalaman di lapangan sekarang, ada nggak merasakan teman-teman yang belum susbintal ya? Sehingga mungkin kalau ceritanya Mas Hari itu ada beda tuh pada saat kerja itu. Satunya ngotot, anggaplah gitu ya. Satunya ya pokoknya diri sendiri lah yang bagus. Kalau di tempat sampean gimana? Ada ngerasain nggak gitu Mas Haiful? Kalau menurut saya lebih ke ketika ada hal baru ya, ada hal baru. Jadi kalau mau sudah susbintal itu ya kita menerimanya itu dengan santai, dan ini memang harus tetap dilakukan karena ini satu aturan yang kita berada di bawah naungan perusahaan. Jadi kalau ada peraturan baru kita lebih nggak kagetan lah Pak. Nggak kaget. Nah, di situ Pak. Karena poinnya tadi sampean patuh ya. Pokoknya patuh dari atasan, dari ini pasti bagus lah tujuannya. Tapi kalau enggak mungkin mereka gimana? Pasti nanya dulu ya. Banyak nanya dulu gitu ya. Nggak langsung jalanin gitu. Ya nggak hanya saya banyak nanya ya, tapi langsung protes tanpa kita kan kita telah lebih dahulu kan. Efek sampingnya dan mesti ada juga efek lebihnya lah. Ya. Istilahnya itu teman-teman tuh apa ya, banyak dipikir dulu lah. Kalau teman-teman lulusan alumni susbintal tuh pasti siap, wah jalin, baru dijalanin baru mikir iki opo ya. Ya nggak apa-apa sih, namanya kita patuh kan ya, siap dulu pasti itu nggak mencelakakan kita, yang penting kan itu kan nggak mencelakakan kita dan itu bagus ya kita jalanin. Kalau itu ada yang kurang ya baru kita nanya, nggak ada masalah itu kan nanya. Jangan belum udah protes duluan, belum udah nolak duluan, belum ini yang repot ya kan, belum apa udah rame duluan, padahal belum tentu itu bagus atau jelek kan gitu kan. Nah ini teman-teman, ini alumni susbintal juga alumni operator teladan 2021 nih menyampaikan bahwa memang tadi ya patuan, kedisiplinan, kemudian jiwa korsa itu sangat penting sekali kalau di dunia pekerjaan, apalagi di dunia pertambangan yang harus kerja tim. Itu nggak bisa kerja sendiri atau kerja bagus tapi dia sendiri gitu, nggak bisa. Harus bagusnya ya tim gitu kan. Kalau bagus sendiri satunya jelek, akhirnya jelek juga semuanya. Jelek juga. Super tim. Iya, super tim. Jadi tim semuanya gitu teman-teman. Ya. Satu lagi tadi kerapian yang kita sebut tadi, kerapian ini memang bener sih. Saya ini nggak tahu teman-teman ya. Saya dapat cerita nih. Ya adalah orang gitu kan. Itu pulang dari Pusdik ya, pulang dari Susbintal tuh, naik angkot kemudian ke bandara, turun itu sama orang itu dihormati terus tuh. Karena secara fisik sama dengan Mas Haiful dan Mas Ari. Dulu mungkin nggak segembrung inilah. Kalau sekarang dianggap tentara nggak mungkin. Kalau dulu saya yakin Anda pasti dibilang tentara, minimal bintara lah, atau lebih tinggi lah dari bintara. Ya bintara ikut pulang dari Pusdik, terus potongannya cepak, bawaannya tas ini kan, biasanya tas hitam yang rangsel tentara itu kan. Nah, terus jalannya tegap, wah itu dia dihormati tuh, mulai dari angkot sampai ke bandara, bahkan tuh ada yang manggil dan tuh, ada yang cerita seperti itu sampai ke bawahnya, sehingga ngelihat dari sosoknya aja, dari kerapian, dari tampilannya itu. Nah kita pengen sebenarnya juga sama, operator kita itu mestinya kayak gitu ya kan, unit kita itu juga mahal-mahal juga itu. Tapi nggak tahu, nanti aku cek lah sepatunya itu kira-kira masih disemir nggak Mas Haiful? Alhamdulillah ya masih Pak sampai saat ini. Tetap optal aja paling. Nah iya. Enggak. Ya disemir, minimal pulang kerja nggak ada lumpurnya gitu kan. Kalau semirnya kehabisan, minimal nggak ada lumpurnya, nggak ada kotorannya, tetap bersih, kan menjaga aset perusahaan juga teman-teman. Ya, saya rasa optal ini agak banyak
yang dijaga. Wah, oke. Ya. Banyak banget yang kita bicarakan nih rekan-rekan, terutama manfaat Susbintal ya, atau pendidikan kursus pembinaan mental. Mungkin teman-teman yang belum tahu, jadi manfaatnya banyak. Jadi yang belum ikut atau ini nggak usah mikir macam-macam lah, itu pokoknya enak sebenarnya. Nikmatin aja gitu. Nggak ada istilahnya dibentak, dimarahin, nggak ada manfaatnya. Nggak ada penyiksaan fisik, itu nggak ada. Hati kita aja yang tersiksa tuh. Mas Saiful itu karena pikirannya dulu dia tersiksa, sebenarnya enggak, malah enak sebenarnya, menikmati. Yang menarik nih Pak Firman, di waktu pulang dari Pusdik itu kan, ya. Kan dapat kartu tanda anggota itu kan? Ya betul. Masih lihat sama ibu saya di rumah kan, ibu saya, ini siapa ini? Saking panggilnya hitamnya saya jadi nggak kenal foto anaknya sendiri. Oh nggak kenal ke anaknya ya? Aku pikir tadi tuh mau buat ini tuh jaminan tilang polisi itu kayak. Terus juga sama ya pengalaman kayak gitu Pak, kayak jalan-jalan itu dipanggil Pak Tentara itu. Pak Tentara. Nggak apa-apa, keluarin aja kartu alumninya itu. Iya. Kalau kartu alumni dulu itu warna hijau ya? Masih warna hijau kan ya? Hijau, kalau Kodam 35 hijau. Iya. Kan kalau tentara juga hijau juga, jadi mirip juga. Iya. Kalau yang sekarang ini jadi warna merah sebenarnya. Jadi Terus dapat bela negara warna merah sekarang. Dapat itu juga sertifikat itu juga, terus dapat foto yang satu tim itu, satu angkatan itu juga. Oh, iya. Kalau di situ ada tuh sertifikat tuh juga, tapi nggak kelihatan. Iya. Di Itu kamar sampai dipajang sama ibu saya di rumah sana, dipajang. Ya. Pokoknya dipakai untuk yang positif, tidak boleh untuk yang negatif ya. Tambah bingung nanti tetangga di rumah Pak Firman ada foto kok jadi tentara, kemarin jadi pilot, jadi operator, yang mana kerjaannya kan? Tentara sekarang pilot, nah, nanti jadi apa namanya, dari GL jadi base komputer, ganti lagi jadi awal. Oke, luar biasa, menarik sekali teman-teman. Tapi waktu kita yang batasin ya. Kapan-kapan kita sambung lagi perbincangan kita. Kali ini kita ngomong apa sih manfaat Susbintal, tapi teman-teman sudah menjelaskan. Itu memang real yang dirasakan oleh rekan-rekan semua di lapangan. Terima kasih ya Mas Saiful, terima kasih Mas Ardi. Tetap sehat, tetap berkontribusi positif ke perusahaan. Rekan-rekan semuanya, terima kasih sudah menyimak video kita di Ngobras.